Banyak yang nanya kayak gini ke saya, Mas, kenapa sih channel baru itu susah banget untuk naik? Padahal sudah ngupload video tiap hari, setiap saat. Bahkan video itu sudah ngasih value. Tapi kok growth-nya atau tumbuhnya itu lambat banget, Mas? Kenapa ya? Jawaban saya sangat simpel. Dan jawaban itu adalah karena kamu itu masih baru. Tapi, tenang teman-teman, hari ini saya bakal jelasin kenapa sih channel baru itu wajar banget nggak bisa naik atau lambat naiknya. Gimana cara nyikapinya? Di video ini bakal saya bahas sampai tuntas. Jadi, tonton sampai habis video ini supaya kamu tahu penyebabnya itu apa. Hai, halo, assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Kalau boleh saya jujur, sebetulnya awal mula saya bikin konten, awal mula saya bikin channel, ya tentu waktu itu juga channel saya juga mengalami hal yang sama seperti teman-teman rasakan hari ini. Channel itu malah lebih sepi, lebih sunyi, kayak kuburan gitu kan. Views-nya itu ya kecil, cuma puluhan gitu loh. Subscribernya juga kecil juga. Dan ya cenderung seret gitu, nggak naik-naik juga. Bahkan waktu itu saya berusaha untuk tidak pernah berhenti untuk ngupload gitu loh. Terus yang bikin saya itu agak down itu ketika saya ngupload video itu cenderung malah sepi sama sekali. Dan itu yang nonton diri saya sendiri, ya kayak nonton cermin gitu loh. Tapi setelah saya lakukan sebuah riset dan terus belajar, terus bertumbuh, terus mencari tahu sebetulnya kenapa sih channel-channel kecil atau channel-channel baru itu susah banget untuk tumbuh, untuk berkembang. Nah, di sini saya mau bagi pengalaman, share pengalaman pribadi saya dikombinasikan dengan hasil riset yang selama ini saya lakukan. Jadi, setelah sampai habis, semoga video ini bisa memberikan jawaban apa yang selama ini teman-teman rasakan, apa yang selama ini teman-teman gelisah gitu kan, ini kenapa nggak naik-naik. Nah, ada 5 alasan realistis yang sebetulnya ini bisa ngejawab kenapa sih channel baru itu susah naik. Alasan yang pertama ini adalah bahwa kamu itu belum punya data algoritma di YouTube. Channel baru itu diibaratkan seperti orang baru kenalan. Namanya orang baru kenalan, ya baru tahulah kenalan, baru lihat mukanya, baru lihat wajahnya, baru lihat gesturnya, baru lihat tampilannya. Nah, di saat itu juga YouTube namanya baru kenalan, ya tentu YouTube dan algoritmanya itu ya belum tahu siapa kamu. Terus kamu ini cocoknya direkomendasikan ke siapa? Kan begitu. Makanya di situ algoritma YouTube itu butuh waktu untuk ngumpulin data. Siapa yang klik video kamu? Berapa lama orang nonton video kamu? Siapa yang subscribe? Wajar sekali nggak bisa langsung tumbuh besar, nggak bisa, namanya kamu baru kenalan sama YouTube, dan YouTube di sana juga pasti butuh data dari kamu, termasuk data video yang disebar itu di sana akan dicari tahu siapa sih yang nonton video kamu, siapa sih yang ngeklik, yang nonton, kemudian berapa lama sih konten kamu ditonton, kemudian siapa sih yang subscribe kamu. Di sini yang paling penting teman-teman diperlukan namanya konsistensi ngupload. Itu aja. Jangan berharap langsung bisa ngetop viral. Betul, bisa banget, karena di beberapa konten yang sebelumnya saya juga ngebahas tentang ini, bahwa konten kecil atau konten baru itu ada kemungkinan bisa untuk viral karena algoritma YouTube itu ngebacanya dari konten, bukan ngebacanya dari channel. Tapi kan viral itu adalah sekali lagi bonus. Yang kedua, niche kamu ini masih belum terlihat jelas. Dan di video yang lain itu, video yang sudah saya upload juga, saya pernah bahas niche. Jadi pentingnya niche itu mutlak, bukan sesuatu yang coba-coba. Apalagi biasanya kalau channel baru itu kan biasanya yang sering kamu lakukan itu ya kadang kamu nguploadnya random banget. Random gitu, bikin kontennya random. Besok kamu bahas YouTube,
Besoknya lagi kamu bahas tentang vlog, besoknya lagi kamu bahas tentang podcast, besoknya lagi kamu bahas review film, besoknya lagi kamu bahas review buku, terus besoknya lagi kamu bahas masak. Ya akhirnya algoritma YouTube juga bingung. Kamu ini siapa sih? Channel ini sebetulnya arahnya mau kemana sih? Makanya disarankan kalau channel baru itu mbok yaha, sekali lagi jangan ganti-ganti niche. Tentuin niche-nya dengan yakin sesuai dengan passion kamu. Jangan diganti-ganti lagi gitu. Apalagi sampai ngerandom kayak gitu. Boleh ngerandom, silakan, tapi ya dampaknya adalah tadi kamu tidak cepat naik, susah banget untuk naik. Apalagi channel baru, ya kan? Lalu alasan yang ketiga, kenapa sih channel baru itu susah untuk naik? Alasan yang ketiga adalah judul dan thumbnails yang masih belum nendang. Berkali-kali saya bahas tentang pentingnya judul, pentingnya thumbnails, pentingnya deskripsi, pentingnya keyword kata kunci. Thumbnails itu seperti jendela awal, pintu awal masuk untuk ke video kamu. PR-nya di sini punya dua hal yang cukup berat. Gimana caranya? Teman-teman di sini harus memikirkan bikin judul yang menarik dan thumbnails yang clickable supaya orang mau nonton video kamu. Namanya juga baru, jadi ya wajar, tapi ini menjadi kendala, makanya terus belajar. Yang keempat, audiens itu masih belum kenal kamu. Ini ada hubungannya dengan tadi yang pertama. Algoritma kan sifatnya hanya perantara, mengenalkan ke penonton. Channel baru itu seperti stranger. Jadi orang itu masih nunggu-nunggu kamu, masih nunggu-nunggu. Ini channel beneran gak sih? Orang ini beneran gak sih? Maksudnya gini, orang ini beneran niat bikin konten gak sih? Orang ini beneran niat bikin channel gak sih? Terus bisa dipercaya gak sih orang ini? Nah makanya di sini tuh butuh waktu untuk penonton bisa memberikan trust ke kamu, untuk bisa membangun trust ke kamu. Jadi butuh proses. Sarannya ya tadi saya bilang, buatlah konten yang memiliki value, punya value, jangan asal upload. Yang kelima, konsistennya kamu itu cuma sebentar. Dan ini, kendala dari para kreator pemula ya di sini. Jadi kayak gini teman-teman, kalau kamu masih baru ngupload 5 video, 10 video, itu masih permulaan banget, masih awal banget. Karena biasanya kebanyakan para kreator baru itu nyerah sebelum 50 video. Kebanyakan kayak gitu. Makanya saya sering bilang kalau ada teman-teman yang minta saran di grup atau di komentar, minta review-review segala macam, saya pasti cek videonya udah berapa. Baru bikin 5 video, 3 video, 4 video udah minta review. Karena ada kemungkinan besar bahwa sebelum 50 video itu dia nyerah. Itu nyerah. Kebanyakan kreator baru tuh begitu. Padahal biasanya kreator-kreator yang mau betul-betul berhasil itu ya minimal ngupload video itu di atas 50 video tadi. Itu baru kelihatan bahwa kamu konsisten nggak, arah konten kamu kemana, konten kamu bisa dipercaya enggak. Jadi ngejawab semua tuh. Terus di situ nanti algoritma juga kenalan sama kamunya jadi akrab karena tahu data-data yang ada di channel kamu. Gitu loh teman-teman. Akhirnya paling tidak di sini ada sebuah refleksi yang sebuah pelajaran yang harus kita petik, bahwa channel baru itu sekali lagi wajar susah untuk naik. Karena saya juga ngalamin hal yang sama seperti teman-teman. Tapi kalau kamu hanya stuck di situ aja dan kamu nggak pernah improve, nggak pernah belajar untuk riset, belajar untuk upgrade, belajar untuk memahami apa yang terjadi di konten kamu, di channel kamu, yang ada channel kamu itu ya nggak akan kemana-mana, di situ-situ aja. Makanya di sini diperlukan apa yang disebut dengan improvisasi. Improvisasi itu ya terus belajar.
syukur-syukur ya ikut komunitas, ikut grup, di sana diskusi gitu. Tapi bukan sub for sub ya. Sekali lagi, sub for sub ini bahaya, nanti kapan-kapan saya bahas. Kalau misalnya di antara teman-teman ada juga yang masih nanya kayak gini ke saya, Mas, kalau channel baru kayak gini, kapan dong bisa naiknya? Jawaban saya itu tergantung dari seberapa kamu rajin untuk improvisasi dengan konten kamu, dan bukan hanya sekedar untuk ngupload doang, enggak. Tapi di sana kamu melakukan sebuah improvisasi, belajar terus, tidak berhenti. Kesimpulannya adalah channel baru itu seperti kayak kita menanam pohon. Nanam pohon itu berawal dari biji, kemudian dia tumbuh menjadi kecambah, kemudian menjadi pohon, dan dia membesar. Jadi di awal-awal pasti namanya biji itu nggak kelihatan hasilnya, tapi lama-lama ketika kamu ngerawat pohon itu, menyiram pohonnya dengan teratur, ngasih pupuk dengan teratur, dikontrol setiap saat, dirawat setiap saat, tentu pohon itu akan membesar, kelihatan buahnya, kelihatan tumbuhnya. Channel juga seperti itu, teman-teman. Teman-teman, kalau kamu baru mulai bikin channel, coba kamu share, kamu sudah upload video apa, topiknya tentang apa, dan biar kita sama-sama bisa saling menyemangati gitu ya. Silahkan bisa share, teman-teman. Teman-teman, semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan ingat ya, kalau kamu bukan siapa-siapa, kontenlah. Biar karya kamu yang ngenalin siapa kamu sebenarnya, siapa kamu sesungguhnya. Semoga bermanfaat video yang saya berikan, dan salam vlog.